semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devil's Joy episode ketiga dan 4. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Seperti biasa, Gong Ma-sung mencatat semua aktivitasnya di sebuah jurnal. Namun saat sedang menulis, ia kembali teringat dengan perkataan Gi-beom yang memintanya untuk melupakan semua kejadian bersama Gi-beom. Gi-beom juga merasa sedih saat Gong Ma-sung melupakan hubungan mereka berdua saat berada di Hainan. Karena terus mengingat Gi-beom, Gong Ma-sung sampai tidak bisa tidur. Ia bahkan memakan semua selada yang ia tanam. Dan juga menghabiskan 3 botol anggur. Gong Ma-sung juga menelpon sekretaris Yang. Dan mengatakan bahwa jika besok ia menanyakan sesuatu mengenai hari ini, sekretaris Yang harus mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, dan ia juga melarang sekretaris Yang menyebut nama Gi-beom. Keesokan paginya, saat sedang mandi, Gong Ma-sung kembali terbayang sosok Gi-beom. Ia kembali membuat gambar lokasi yang muncul dalam ingatannya dan menanyakan kepada sekretaris Yang. Ia bahkan terkejut saat melihat semua tanaman seladanya habis. Gi-jon meminta Jimin untuk mencari tahu kehidupan Gi-beom saat ini. Ternyata Gi-beom menjadi tulang punggung keluarganya. Sedangkan ayahnya menjadi petugas kebersihan di sebuah kantor pelayanan masyarakat. Gi-jon menemui ayah Gi-beom yang sedang bekerja, namun saat sampai di sana, Gi-jon dikejar seekor anjing dan membuat ayah Gi-beom terjatuh. Akhirnya ayah Gi-beom dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat di ruang VVIP. Saat akan membawa ayahnya pulang, Gi-beom bertemu dengan Gong Ma-sung. Gi-beom awalnya berpikir bahwa yang membawa ayahnya ke rumah sakit adalah Gong Ma-sung. Justru mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan dari Gong Ma-sung. Namun setelah bertanya ke perawat, akhirnya Gi-beom tahu bahwa yang membawa ayahnya adalah Gi-jon. Gi-beom kembali bertemu dengan Gong Ma-sung saat akan membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Gong Ma-sung pun kembali terbayang kejadian saat Gi-beom menanyakan alasan dirinya tidak datang saat di Hainan. Gong Ma-sung akhirnya ingat bahwa wanita yang dalam ingatannya adalah Gi-beom. Akhirnya sekretaris Yang mengatakan kepada Gong Ma-sung bahwa kemarin Gong Ma-sung memintanya untuk tidak lagi membahas mengenai Gi-beom. Sekretaris Yang juga memperlihatkan video mengenai Gi-beom.
Gong Masung lalu mendatangi dokter untuk melakukan hipnosis agar bisa membantu dirinya kembali mengingat alasan dirinya terus teringat Ki Bum. Saat sedang menjalani terapi, Gong Masung akhirnya teringat saat ia bertemu dengan Ki Bum di rumah sakit dan merusak kameranya. Saat bertemu di rumahnya saat Ki Bum mengantar baju. Serta teringat saat Ki Bum melempar tas ke arahnya. Menurut dokter, Gong Masung sedang dalam kondisi jatuh cinta. Akhirnya Gong Masung menulis kejadian-kejadian saat ia bertemu dengan Ki Bum. Ia juga mencoba menghubungi Ki Bum. Namun Ki Bum tidak mengangkat teleponnya. Gong Masung pun kembali memesan 100 buah baju. Namun Ki Bum membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak menjual baju. Namun tetap tidak mendapat respon dari Ki Bum. Akhirnya Gong Masung mengatakan bahwa ia akan memberi potongan 50% dari tagihan rumah sakit ayah Ki Bum. Karena Ki Bum tidak juga merespon. Gong Masung lalu menurunkannya menjadi 25%. Melihat itu Ki Bum langsung menelpon Gong Masung. Gong Masung mengajak Ki Bum bertemu. Namun saat sedang mencari Ki Bum di dalam pasar, Ki Bum justru menunjukkan arah yang membuat Gong Masung terus berputar-putar di dalam pasar. Setelah bertemu dengan Ki Bum, Gong Masung menelpon pihak rumah sakit dan memberikan diskon 40% tagihan rumah sakit ayah Ki Bum. Gong Masung justru terus mengikuti Ki Bum untuk berbelanja kain. Ki Bum tidak mau diantar oleh Gong Masung. Ia memilih untuk naik bis. Dalam perjalanan menuju halte, Gong Masung menanyakan perihal ayah Ki Bum yang dirawat di ruangan VVIP. Ki Bum menjawab bahwa ia mengenal seseorang dengan jabatan yang tinggi di rumah sakit tersebut. Ia juga menyebutkan nama Sung Ki Jon. Gong Masung mengatakan bahwa Ki Jon adalah sepupunya. Karena banyak yang mengenai Ki Bum, Gong Masung meminta Ki Bum bersikap seakan mereka tidak kenal saat sedang berjalan, namun saat berada di dalam bis. Gong Masung tidak memiliki kartu untuk membayar ongkos. Akhirnya Ki Bum membantunya. Setelah sampai, Gong Masung menanyakan kembali kepada Ki Bum mengenai hubungan mereka dahulu. Saat berada di rumah, Ki Jon menelpon Ki Bum dan mengatakan bahwa ia ingin memberi Ki Bum pekerjaan paruh waktu. Ternyata Gong Masung kini membuat catatan khusus mengenai Ki Bum. Ki Jon juga mengabari Gong Masung bahwa ia akan merekrut seorang untuk ia jadikan artis di agensinya. Mengetahui bahwa orang tersebut adalah Ki Bum, Gong Masung langsung datang ke kantor Star Entertainment. Di sana Ki Bum bertemu dengan CEO Kim yang dulu menangani Ki Bum saat menjadi artis. Ibu dari Ko Jon bertemu dengan beberapa orang, termasuk Dr. Hyun, dokter yang menangani penyakit Gong Masung.
Dokter Yun melaporkan semua perkembangan penyakit Gong Ma-sung, termasuk mengenai Gong Ma-sung sering mengingat Ki-bum. Ibu Ki-jon menanyakan kepada sekretaris Yang, siapa wanita yang sedang dekat dengan Gong Ma-sung, dan meminta sekretaris Yang menjauhkan Gong Ma-sung dari Ki-bum. Ki-bum mengatakan kepada Nanjo bahwa ia dikontrak oleh Star Entertainment, namun ia tidak akan menandatangani kontrak tersebut. Tapi menurut Nanjo sebaiknya Ki-bum menerima tawaran tersebut agar bisa membiayai kebutuhan hidup keluarganya, serta kembali memulihkan nama baiknya. Setelah sampai di rumah, Ki-bum menandatangani kontrak tersebut. Bukannya mengembalikan kepada Ki-jon, Ki-bum justru membuang kontrak tersebut. Tanpa sengaja Gong Ma-sung menemukan kaset serta sepatu milik Ki-bum di rumahnya. Ia mendengarkan lagu Ki-bum sampai meneteskan air mata. Begitu juga dengan Ki-bum, ia kembali mendengar lagu-lagunya. Ia merasa sedih. Tidak lama kemudian Ki-jon datang ke rumah Gong Ma-sung. Ki-jon sebelumnya telah membeli rumah tersebut namun menggunakan nama perusahaan. Karena Ki-jon berada di luar negeri, akhirnya perusahaan menawarkan rumah tersebut kepada Gong Ma-sung. Gong Ma-sung akhirnya mengetahui bahwa rumah itu dulunya milik Ki-bum. Keesokan paginya, Gong Ma-sung kembali membaca catatan mengenai Ki-bum. Ternyata di balik kertas kontrak Ki-bum, ayah Ki-bum membuat sebuah puisi, dan ia mengirimkan puisi tersebut agar bisa diterbitkan. Karena Ki-bum tidak mengangkat telepon darinya, Gong Ma-sung datang menemui Ki-bum ke rumahnya dan memberikan sepatu Ki-bum. Namun Ki-bum meminta Gong Ma-sung membuangnya. Tidak lama kemudian Ki-bum mendapat kabar bahwa Lee Ha-im mengetahui bahwa kalung yang ia pakai adalah kalung bulu palsu. Ia pun memarahi Nanjo. Namun Ki-bum datang menemui mereka dan meminta maaf. Lee Ha-im justru meminta Ki-bum untuk berlutut. Kejadian tersebut juga dilihat oleh Gong Ma-sung. Gong Ma-sung pun menolong Ki-bum. Kontrak yang Ki-bum tanda tangani diantar oleh seseorang ke kantor Star Entertainment. Ki-jon pun menjemput Ki-bum. Ki-bum mengatakan bahwa ia tidak serius menandatangani kontrak tersebut. Namun Ki-jon meminta Ki-bum membayar denda jika membatalkan kontrak. Sebagai direktur pusat dari Rumah Sakit Sunwon, Gong Ma-sung berencana membuat sebuah pusat rehat untuk penderita demensia. Ibu Ki-jon terlihat menyetujui apa yang akan Gong Ma-sung lakukan. Namun sekretaris Yang mempertanyakan apakah Gong Ma-sung tidak memiliki rasa takut kepada bibinya tersebut. Namun menurut Gong Ma-sung, bibinya merupakan orang yang baik walaupun bersikap dingin. Sekretaris Yang pun memberikan Gong Ma-sung sebuah flash disk.
Ternyata dalam flash disk tersebut berisi video Ki Bum saat menjadi artis. Adik Ki Bum mencari foto ibu mereka. Rupanya foto tersebut tertinggal di rumah lamanya yang kini ditempati Gong Masung. Ki Bum pun menghubungi Gong Masung. Namun Gong Masung mengatakan bahwa ia akan membuang sampah dan berpura-pura tidak mendengar perkataan Ki Bum. Takut foto ibunya dibuang, Ki Bum buru-buru mendatangi rumah Gong Masung. Sampai di sana Gong Masung justru menyuruh Ki Bum untuk membersihkan rumahnya. Setelah itu baru ia akan memberikan foto ibu Ki Bum. Tanpa sengaja tangan Ki Bum terkena duri kaktus. Saat Gong Masung sedang mengobatinya, Ki Bum meminta Gong Masung membatalkan kontrak Ki Bum. Namun Gong Masung meminta agar Ki Bum untuk memikirkan hal itu kembali. Ki Bum mengatakan kepada ayah dan adik-adiknya bahwa ia telah menandatangani kontrak. Namun ia mendapat penolakan dari adik-adiknya, tapi ayah Ki Bum berusaha percaya dengan pilihan Ki Bum. Gong Masung kembali melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehariannya selalu dilaporkan oleh Dr. Yun ke Ibu Ki Jon. Ki Bum datang menemui Tuan Yang dan Jimin di Star Entertainment. Ia mengatakan bahwa akan berusaha sebaik mungkin untuk comeback sebagai artis lagi. Ki Jon mengajak Gong Masung untuk ikut dalam acara kuis, namun Gong Masung menolaknya. Ki Jon pun menawarkan kepada Ki Bum. Mendengar Ki Bum akan tampil berdua dengan Ki Jon dan sedang berada di rumah Ki Jon, Gong Masung pun langsung datang ke sana. Saat sedang melakukan latihan, ternyata Gong Masung paling banyak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Jimin berikan. Akhirnya mereka memutuskan agar Gong Masung dan Ki Jon yang ikut dalam acara tersebut. Setelah sampai di stasiun TV, Gong Masung baru mengetahui bahwa ia akan berhadapan dengan banyak sorot lampu dan kamera. Ia berusaha bersembunyi dari Ki Jon dan Ki Bum. Saat sedang mencari Gong Masung, Ki Bum bertemu dengan Tuan Kim. Ki Bum mengatakan bahwa ia akan mengikuti acara kuis dan melakukan comeback. Namun Tuan Kim yang merasa kesal karena kasus 3 tahun lalu ia harus banyak mengalami kerugian mengatakan bahwa Ki Bum tidak layak untuk kembali menjadi artis. Merasa dirinya direndahkan, Ki Bum pun marah dengan nada suara yang tinggi dan membuat Tuan Kim menamparnya. Hal itu dilihat oleh Gong Masung. Ia juga melihat Ki Bum menangis. Tidak lama kemudian Tuan Kim bertemu dengan pembawa acaranya dan meminta agar ia memberikan pertanyaan mengenai kejadian 3 tahun lalu kepada Ki Bum dan berusaha menjatuhkan nama Ki Bum. Gong Masung yang juga mendengar hal itu memutuskan untuk ikut acara tersebut dengan menggunakan kacamata hitam. Saat acara sedang berlangsung, Ki Jon membuka paksa kacamata Gong Masung. Bagaimana kondisi Gong Masung setelah Ki Jon memaksanya membuka kacamata dan membuat Gong Masung melihat begitu banyak cahaya lampu sorot dalam studio? Serta bagaimana reaksi Ibu Ki Jon mengetahui kondisi Gong Masung? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.